Hai anak-anakku kelas 5 yang terkasih, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran yang kelima, pendidikan agama Katolik untuk kelas 5. Kali ini kita akan membahas materi tentang Daud, anak gembala, jadi raja besar pemersatu bangsa. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam pelajaran ini kita akan diajak untuk semakin bisa merefleksikan dalam diri kita masing-masing tentang kisah perjalanan hidup dan pribadi Daud. Kemudian kita diajak untuk juga bisa meneladan sikap kepemimpinan Daud dan memahami karya keselamatan Allah dalam kisah Raja Daud. Baik anak-anak, mari kita segera mulai pembelajaran kita kali ini. Mari kita berkenalan dengan Daud. Siapakah Daud? Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalian pernah mendengar dengan kata David, D-A-V-I-D. Ya, David itu sama dengan Daud ya. Anak-anak, Daud itu lahir sekitar tahun 1004 Masehi di kota Bethlehem di Yerusalem sana, jauh ya dari tempat kita. Wow, tahun 1004 sekarang 2021, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu ya Raja Daud ini ada. Nah, siapakah nama orang tua dari Daud? Ayahnya bernama Isai dan ibunya bernama Nahash. Itu bisa kita lihat dalam kitab Samuel yang kedua bab 17 ayat 25. Nah, kalian yang punya kitab suci nanti coba cek di sana ya. Di sana tertera tentang nama ayah dan ibunya Daud. Saudara laki-lakinya juga dituliskan di dalam kitab Samuel itu bernama Eliab, Abinadab, Shammah, dan 4 saudara lainnya tidak disebutkan namanya. Sehingga Daud disebut sebagai anak bungsu, dia anak ke-8. Nah, baiklah. Kita lanjutkan. Secara fisik, Daud ini digambarkan sebagai seorang pria yang tampan, cakep atau ganteng gitu ya, dengan rambut yang berwarna merah. Dia semua saudaranya itu memang gagah-gagah perkasa semuanya ya, dan laki-laki semua nih anaknya Pak Isai ini. Kemudian keistimewaan Daud adalah ia memiliki kemampuan memainkan suling dan alat musik kecapi. Daud adalah juga seorang gembala karena kebetulan Bapak Isai itu punya ternak banyak dan salah satu anaknya yang suka menggembalakan domba-domba dan ternaknya adalah Daud ini. Dia juga memiliki kemampuan berperang. Wow, berperang. Iya, berperang tetapi melawan binatang buas yang akan memangsa dombanya. Jadi seringkali dia melawan serigala gitu ya, karena di padang rumput seringkali serigala itu mencari makan dan domba itu menjadi sasarannya. Maka Daud dengan hebatnya bisa mengalahkan serigala-serigala itu. Nah, ternyata dalam perjalanan hidup berikut, Allah menghendaki Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul. Karena Allah tidak berkenan lagi terhadap Saul. Mengapa bisa begitu? Karena ternyata Saul ini sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia mulai tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya. Dia sudah mulai ada rasa kesombongan di dalam dirinya. Oleh karena itu, Allah meminta kepada Samuel yang dulu juga pernah mengurapi Saul untuk menjadi raja pertama Israel, diminta oleh Allah untuk pergi ke Bethlehem, tempat di mana Bapak Isai beserta anak-anaknya ada di sana, tinggal di sana. Lalu Allah meminta supaya Samuel mengurapi salah satu anak dari Bapak Isai, yaitu Daud. Nah, setelah diurapi, Daud pada waktu itu sudah sah menjadi raja, meskipun pada fakta kenyataannya Saul pada saat itu masih menjadi
raja Israel. Nah, ketika sudah diurapi oleh Samuel dengan minyak yang diisikan di dalam tanduk, ketika minyak urapan itu dicurahkan, ada sesuatu peristiwa yang benar-benar sebuah kuasa Tuhan, di mana Daud itu dipenuhi dengan Roh Kudus, sementara Saul, Roh Kudus yang selama ini ada di dalam diri Saul itu pergi dari diri Saul, dan di dalam diri Saul itulah roh jahat masuk. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itulah Saul mengalami satu gangguan, semacam kegangguan di jiwanya. Dia menjadi teriak-teriak, dia menjadi emosional, dia menjadi kayak orang yang tidak waras gitu ya, tidak sehat begitu. Nah, seluruh tabib istana, tabib itu kayak juru obat gitu ya. Kalau zaman sekarang kita kenalnya dokter begitu, atau perawat atau apalah itu namanya, tenaga medis ya. Kalau dulu sebutannya tabib. Tabib istana itu didatangkan untuk mengobati penyakit Saul yang sebenarnya disebabkan oleh adanya roh jahat yang ada di dalam dirinya. Maka tidak ada satupun yang bisa mengobati, dan mereka juga bingung ini penyakit apa, karena seringkali Saul ini berteriak-teriak, Saul ini tertawa-tawa sendiri, lompat ke sana kemari, marah-marah, dan emosinya jadi tidak jelas begitu ya. Sampai beberapa waktu lamanya dia mengalami hal seperti itu. Hingga suatu ketika ada orang yang meminta Daud yang tadinya seringkali memainkan alat musik kecapi dengan merdunya, diminta untuk ke istana. Untuk ngapain? Untuk bermain kecapi, memainkan alat musik itu dengan suara merdunya diharapkan bisa menghibur Raja Saul yang jiwanya mengalami ketertekanan, atau mungkin bisa dikatakan stres gitu ya. Nah, uniknya ketika Daud memainkan alat musik itu, roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu pergi, takut, dan Saul kembali seperti semula. Dia baik-baik aja, dia seperti normalnya biasa. Tetapi kalau Daud tidak memetik kecapi, dia tidak menghiburnya dengan lagu-lagu dari alat musiknya itu, dan Daud pulang, maka roh jahat kembali masuk kepada Saul, dan kembali lagi dia menjadi orang yang tidak beres jiwanya. Maka apa yang terjadi, seringkali Daud pun keluar masuk istana, atau beberapa saat dia tinggal di istana untuk menghibur Raja Saul. Sebenarnya sih Daud ya sudah boleh juga tinggal di istana karena dia kan sudah diurapi dan dia sudah sah menjadi raja sebenarnya. Cuman banyak orang yang tidak tahu hal itu. Nah, ketika pada waktu itu ternyata orang Israel itu diserang oleh orang-orang dari bangsa Filistin. Seluruh kaum laki-laki biasanya diikut sertakan dalam peperangan itu, termasuk juga kakak-kakaknya dari Daud ini. Nah, Daud pun juga akhirnya pengen ikut melawan orang-orang Filistin. Apalagi ketika panglima perang bangsa Filistin yang bernama Goliat itu, yang sangat ditakuti oleh banyak orang, itu muncul dan menantang orang-orang Israel. Dengan tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa, dengan baju besinya, dengan senjatanya, orang sudah ngeri duluan lihat yang bernama Goliat ini. Dia berteriak dengan suara menggelegar, menantang orang Israel. "Hai orang Israel, siapa berani melawan saya? Kalau ada yang bisa mengalahkan saya, maka saya dan seluruh orang-orang Filistin akan menjadi budak kalian. Tetapi jika kalian dari antara kalian yang mewakili untuk melawan saya ini kalah, maka sebaliknya kalian yang akan menjadi budak kami." Maka orang-orang yang ngeri juga melihat tantangan itu, resikonya besar. Dan selama ini belum ada yang bisa mengalahkan Goliat. Maka
Daud berusaha untuk bisa tampil membela bangsanya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ini? Dia berbekal senjata ketapel dan batu-batu kecil yang biasa dia pakai untuk menyerang serigala. Nah, disinilah dia pakai untuk melawan Goliat. Tentu saja Goliat juga merasa tidak sebanding lawannya. Dia merasa hebat, kemudian lawannya sangat kecil seperti si anak-anak si Daud ini, sehingga dia meremehkan. Tetapi oleh karena kuasa dan penyertaan Tuhan, Daud pun akhirnya bisa mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel kecilnya. Goliat pun berhasil dikalahkan. Rakyat Israel bersorak kegirangan memuji-muji Daud, mengeluh-elukan Daud karena telah menyelamatkan mereka. Sebaliknya, ketika Goliat sudah dikalahkan dan meninggal, orang-orang Filistin pun lari semuanya. Mereka tidak mau menjadi budak orang Israel. Mereka kabur dari situ. Nah, dari peristiwa itu Daud semakin dipuji oleh banyak orang karena kepandaiannya mengalahkan musuh. Bahkan setiap kali ada peperangan, Daud diikut sertakan dan pasti menang. Dengan demikian ya, rakyat Israel semakin senang dengan Daud, semakin memuji-muji dimanapun ia berada. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kisah kelanjutannya setelah Daud akhirnya banyak disukai oleh orang Israel? Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi, silahkan menyimak kelanjutan dari kisah Daud ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan Tuhan memberkati.